في قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini di segmen awal. Marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di hari, di masa, di zaman dan pada tahun ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kehidupan. Maka selalu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Marta Riza Channel yang dicintai Allah. Pada segmen awal ini saya akan menyampaikan sebuah konten, suatu pemberian dakwah, kajian ilmu dengan judul 3 jenis hati manusia, perspektif Imam Al-Ghazali pada kitabnya Al-Ihya Ulumuddin. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan ini kita mempunyai 4 potensi batin. Semenjak kita dilahirkan dari rahim seorang ibu sampai kita menjalani proses aktivitas dunia menuju kampung akhirat, sampai ajal kita titik terakhir akan menghadap Allah kembali dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada masa fase-fase kehidupan ini ada 4 potensi batin. Yang pertama apa? Yang pertama adalah qalbu, yaitu hati. Yang kedua ar-ruhi, yaitu ruh. Yang ketiga an-nafsi, yaitu jiwa. Dan yang keempat al-aqlu, akal. Saudara-saudara yang berbahagia, kalau kita perhatikan secara etimologisnya, qalbu adalah yaitu bolak-balik. Kadang kalau kita lihat hati merasakan bahagia, hati merasakan susah, kadang rajin beribadah, kadang merasakan suatu kebahagiaan, suatu kesenangan, kadang merasakan suatu sakit, kadang merasakan suatu hal-hal yang tidak kita inginkan. Itulah untuk selalu kita bermunajat, doa agar diberi kemantapan hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ia muqallibal qulub, selalu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, mantapkanlah hatiku dalam menjalankan agamamu ya Allah. Selalu taat kepadamu ya Allah, bersyukur kepadamu ya Allah, dan indah beribadah kepadamu. Ini yang berproses dalam kehidupan sampai kita nanti dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara pemirsa Marta Riza Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya hati adalah suatu muhara kehidupan. Hati adalah kiblatnya kita dalam suatu kehidupan. Baik buruknya pada suatu kehidupan ini adalah dasarnya hati. Coba lihat contohnya saja, sebuah sungai yang mengalir, barang-barang yang buruk sampai ke muara, barang-barang rongsokan sampai ke muara, yang baik-baik pun sampai ke muara. Begitupun hati kita dalam suatu kehidupan.
baik buruknya akan bermuara kepada hati manusia. Saudara-saudara, maka pada kajian ini Imam Al-Ghazali kupas pada kitabnya Al-Ihya Ulumuddin membagi kepada 3 jenis golongan hati manusia. Pertama, Imam Al-Ghazali sampaikan, yaitu hati manusia. Golongan yang pertama adalah disebut dengan qalbun mait. Apakah itu qalbun mait? Ini adalah hati yang mati. Apa ciri orang yang hatinya mati? Yaitu seperti orang yang mati tidak bisa dinasihati. Orang yang jenis hatinya adalah qalbun mait, hati manusia yang tidak bisa lagi dimasukkan suatu kebenaran-kebenaran, baik kebenaran Allah Subhanahu wa taala yang dituangkan dalam Al-Qur'an ataupun itu suatu kebenaran yang disampaikan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara pemirsa Martariza Channel, coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 18. Apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala yang artinya, mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali kemana? Yaitu kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang hatinya mati, bisikannya hanya mengikuti nafsu saja. Kalau kata nafsu berbicara pukul, ia pukul. Kalau nafsu berbicara bunuh, ia bunuh. Sehingga tidak ada lagi hati nurani. Bahayanya apa? Pasti tidak akan punya iman. Kalau berbuat jahat bisa lebih keji dari binatang. Begitu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa penyebabnya? Kadang dosa yang kita lakukan pada suatu kehidupan, kadang akibat perkataan kita ke orang lain yang menyakiti perasaan orang, kemudian perbuatan kita terhadap orang lain, tertutuplah, timbullah noda hitam pada hati manusia, yaitu golongan hati qalbun mait, hati yang mati. Apalagi konsepnya, apalagi bentuknya hati yang mati, golongan yang pertama ini, baginya tidak berguna cucuran nasihat dan bimbingan agama. Hati yang penuh dengan kebencian dan dendam kesumat, hati yang tertutup dari suatu kebaikan karena hatinya telah mati. Maka nasihat dan bimbingan agama tidak berguna lagi baginya. Klaim kebenaran terhadap perbuatan dan tindakannya sangat arogan. Inilah hati yang mati. Jelas Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 7. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum adabun azim. Sadaqallahul azim. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci mati hati manusia. Wa ala sam'ihim. Allah telah mengunci pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawah, dan penglihatan mereka ditutup. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Kaum muslimin pemirsa Martariza Channel yang dicintai Allah, ketika hati kita telah terkunci, pendengaran kita telah terkunci, penglihatan kita telah tertutup, siksaan yang amat berat akan menunggu. Inilah golongan yang pertama, hati manusia yang mati, disebut dengan qalbun mait. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kemudian yang kedua Imam Al-Ghazali sampaikan pada kitabnya, jenis golongan hati manusia itu adalah disebut dengan qalbun marid, yaitu hati yang sakit. Apa tanda-tandanya hidup suatu yang tidak tenang?
meski rumah mewah, harta banyak namun tidak bahagia. Ini adalah ciri orang yang hatinya sakit. Kenapa demikian? Sekarang badan sakit saja kita sudah sengsara, tapi ada yang lebih menderita dari itu, yaitu hatinya berpenyakit. Tidak sedikit yang badannya sehat tapi bunuh diri. Coba kita lihat di media sosial, orang yang sakit hatinya, kadangkala menjadi suatu kerusakan dan kehancuran pada suatu kehidupan manusia. Kaum muslimin, na'udzubillah summa na'udzubillah. Berapa banyak yang badannya sehat tapi hatinya sakit. Berapa banyak dari segi yang lain yang mampu efektif tetapi hatinya sakit. Apa kata Allah sampaikan dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 13? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Tuhan yang mana yang kamu dustakan lagi? Mana nikmat yang kita dustakan lagi? Mana yang tidak kita syukuri lagi? Allah sampaikan, la in syakartum la'azidannakum. Siapa yang bersyukur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambah. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Siapa yang ingkar, yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tunggu, kata Allah, azab Allah sangatlah pedih. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudara pemirsa Martariza Channel yang dicintai Allah, hati manusia yang sakit ini ada dikenal dengan SMS. Apa itu SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ketika orang mendapatkan sesuatu, ketika orang mendapatkan suatu kebahagiaan, ketika orang mendapatkan suatu kesenangan, orang yang tipe hatinya sakit qalbun marid ini, dia merasa kesusahan. Begitupun sebaliknya, ketika orang mendapatkan penderitaan, ketika orang mendapatkan suatu yang sakit, ketika orang menjadikan suatu kemalangan, ketika orang korban dalam sesuatu perkara, maka hatinya senang melihat apa-apa yang telah mereka lihat itu. Ini golongan jenis manusia qalbun marid, hatinya yang sakit. Kemudian yang ketiga, jenis hati manusia menurut Imam Al-Ghazali disebut dengan qalbun salim. Inilah hati yang harus kita pertahankan dalam suatu kehidupan. Qalbun salim yaitu hati yang selamat dan bersih. Apapun masalahnya dia tetap anteng saja. Apapun masalahnya dia tetap tenang, apapun masalahnya dia tetap sabar. Dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, dari Syuhaib ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruh urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan maka ia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Maka kalau kita perhatikan orang yang stres, orang yang panik, pertanda adalah karena goyah dan kurangnya iman seseorang tersebut. Saudara-saudara, maka untuk itu marilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkanlah hati hamba ya Allah. Ya Allah istiqamahkanlah hati hamba ya Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keselamatan oleh Allah, yaitu selamatnya hati, bersihnya hati, sucinya hati. Bagaimana kita dilahirkan dan seperti itu nanti hendaknya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, maka untuk itu ketika hati kita dalam keadaan qalbun maid, dalam keadaan qalbun marid, untuk mendapatkan suatu qalbun salim, selamat dan bersih, pertama, dalam Islam dikenal dengan 5 perkara: membaca Al-Quran dan memaknainya serta memahaminya. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat. Apalagi untuk selalu kita melaksanakan suatu perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, perbanyak berkumpul dengan orang-orang saleh. Kemudian yang keempat, perbanyak berpuasa, apalagi puasa wajib.
Kemudian yang kelima, memperbanyak berzikir kepada Allah. Zikrullah, selalu mengingat Allah. Mudah-mudahan kita menjadi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semua, menjadikan suatu ikhtibar dan menjadikan kita ikhtiar dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan selalu diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nun kalami wa may yasturun billahi fi sabil haqq fastabihul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul kafi rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulil kafi kafana al-kafi wa